Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya di Jejak Arifinul yang sekarang berubah namanya menjadi Kang Arifinul. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya akan berbagi sebuah informasi terkait pembukaan rekening baru khususnya di BCA. Bagi teman-teman yang mau membuka rekening di BCA yang digunakan peruntukan untuk menabung, saya menyarankan untuk menggunakan ini rekening BCA. Ini BCA ya. Jenisnya produksinya tabunganku. Kenapa sih saya lebih memilih tabunganku dibandingkan yang lainnya? Pada dasarnya sebenarnya saya mempunyai rekening juga di BCA. Selain tabunganku, saya juga mempunyai rekening lagi di BCA, tapi bukan tabunganku. Kalau yang ini diperuntukkan, hanya informasi saja teman-teman, ini diperuntukkan untuk menabung ya. Nanti akan secara detail saya akan jelaskan di slide berikutnya terkait dengan apa sih tabunganku itu, terus nanti biaya, limit, cara pembukaan dan sebagainya bagaimana. Ini nanti kita mendapatkan fasilitas. Yang pertama, fasilitas berupa buku tabungan ya, buku tabungannya. Ini sudah lama saya buka ini, cuman pas kebetulan saya baru membuat video informasinya ini ya, sama dengan rekening bank-bank yang lainnya ya. Jadi nanti kalau udah habis kita ajukan untuk pergantian buku tabungan. Hanya saja ini saya lebih menariknya warnanya kok gold ya, kuning gold keemasan, makanya saya suka ini dengan ini. Kemudian fasilitas yang kedua dari rekening tabunganku ini, selain kita diberikan buku rekening, jadi nanti kita bisa mengetahui keluar masuknya. Kemudian ini ada ATM, kartu ATM debit ya. Warnanya juga hampir sama dengan ini. Warnanya coraknya batik-batik ya, ada batik-batiknya dan sebagainya. Kemudian kita mendapatkan fasilitas berupa kartu ATM. Yang saya paling suka ya, yang saya paling suka dari rekening tabunganku ini apa ya? Ini tidak ada biayanya sama sekali, biaya administrasi bulanan baik itu ATM ataupun biaya ketika kita melakukan transaksi dan sebagainya. Jadi ini memang benar-benar bebas biaya ya, bebas biaya tanpa ada biaya-biaya yang disembunyikan. Hanya saja kelemahannya, ini versinya saya ketika kita menggunakan rekening tabunganku itu sewaktu-waktu ketika kita mau melakukan belanja di toko-toko tertentu, pusat-pusat perbelanjaan, kita tidak bisa menggunakan ini fasilitas ATM ini. Jadi itu kelemahan yang pertama. Kemudian kelemahan yang berikutnya, kelemahan ini versinya saya juga, ketika kita nanti menggunakan rekening tabunganku, kita mau mengecek mutasi, entah itu mutasi keluar ataupun masuk, kita mau tidak mau harus ke ATM ya, ngecek ada transaksi masuk atau keluar, atau kita harus ke teller ngeprint ini, ke CS ngeprint ini buku tabunganku, rekeningnya, biar nanti kita tahu ada aktivitas keluar masuknya sebuah rekening atau aktivitas pembayaran atau pengeluaran, karena tidak bisa dikaitkan dengan mobile banking atau internet banking. Itu kelemahan yang nomor 2. Terus ketika kelemahan yang nomor 3, nanti transaksinya memang sedikit dibatasi, berbeda dengan transaksi ketika kita menggunakan fasilitas produk dari BCA yang lainnya. Tetapi dari kelemahan-kelemahan itu malah justru membuat atau menguatkan kita, khususnya saya pribadi, untuk melakukan sebuah transaksi menabung. Kenapa? Karena siapa sih yang ketika menabung tidak dipaksakan, itu memang benar-benar susah teman-teman. Jadi kita harus memaksa, istilahnya nabung sedikit. Terus ketika kita uangnya sudah mulai terkumpul, kayak seolah-olah kita itu dipersulit untuk mengambil tabungan kita. Tapi pada dasarnya bukan dipersulit ya. Karena karena yang namanya tabunganku ya, kita prioritas utama yaitu untuk nabung, bukan untuk istilahnya aktivitas dalam jumlah besar, pengeluaran, pemasukan dan sebagainya, itu tidak, tetapi lebih diperuntukkan untuk menabung. Nanti ada batasan-batasannya ketika kita menggunakan rekening tabunganku. Simak videonya berikut ini sampai dengan selesai. Jadi ini saya kutip dari webnya BCA resmi ya. Di sini tabunganku, tumbuhkan budaya menabung sejak dini. Mengapa sih kita harus menabung di tabunganku ya? Jadi yang pertama itu, satu, mudah karena setorannya yang ringan dan bebas administrasi bulanan.
Jadi ketika saya menggunakan rekening jenis tabunganku ini di BCA, tidak ada biaya administrasi bulanan, entah itu biaya penggunaan ATM ataupun ganti buku dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus menabung di tabunganku BCA? Karena praktis. Bukti kepemilikan rekening berupa tabunganku dan fasilitas kartu tabunganku. Jadi selain diberikan buku rekening yang sudah tadi saya istilahnya saya tampilkan di depan, dan kemudian ada kartu ATM-nya, itu yang jelas kita praktis ya. Tetapi pada dasarnya ini tidak bisa dikonekkan dengan internet banking atau mobile bankingnya kita, karena tujuan dari utama penggunaan tabunganku itu hanya diperuntukkan lebih mendominasi untuk menabung saja. Dan yang terakhir yaitu ringan, suku bunga yang sesuai dengan penempatan saldo tabunganku. Otomatis ketika saldo tabungan kita semakin banyak, ya suku bunganya yang kita dapatkan dari Bank BCA lebih banyak. Kenali produknya. Jadi yang jelas ini hampir sama dengan tabungan-tabungan yang lainnya, cuman ini tidak ada administrasi bulanan, baik itu penggunaan ATM ataupun ketika ganti. Perlu diketahui, ketika kita menggunakan atau memilih fasilitas rekening tabunganku, di sini saldo minimum yang ditahan di rekening itu 20.000. 20.000. Kemudian ketika dilihat dari segi biaya, limit atau suku bunganya, di sini ketahuan sekali, kelihatan setoran awal, yaitu pertama minimal kita harus menyetorkan sejumlah uang tertentu minimal 20.000. Tentunya ini menurut saya pribadi 20.000 ketika kita membuka sebuah rekening ya murah ya, lumayan murah. Kemudian setoran minimum selanjutnya yaitu 10.000. Saldo minimum yang ditahan di ATM 20.000. Administrasi bulanan bebas biaya. Biaya penggantian buku dan kartu ATM juga bebas biaya juga. Tarik tunai minimum di cabang 100.000. Penutupan rekening 20.000. Biaya pasif, maksudnya pasif ini yaitu Rp2.000 per bulan sejak bulan ke-7. Biaya transaksi debit biaya transaksi debit ini nanti kita dikenakan biaya 2.500 per transaksi setelah transaksi kelima. Maksudnya apa? Ya memang penggunaan jenis tabungan tabunganku ini yaitu diperuntukkan untuk menabung. Ketika kita melakukan tarik tunai, ya kan, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali masih diperkenankan. Tetapi ketika kita melakukan transaksi tarik tunai yang kelima atau transaksi kelima itu, kita nanti dikenakan biaya di sini Rp2.500. Saya pernah menggunakan, teman-teman. Jadi rekening tabunganku ATM-nya itu saya pakai untuk belanja di sebuah toko tertentu, tetapi ternyata tidak bisa dipakai. Beda dengan ATM yang lainnya. Ketika ATM yang lainnya kita dengan leluasa menggunakan tarik tunai di ATM manapun, atau mungkin ketika kita mau berbelanja di toko atau pusat perbelanjaan tertentu itu sangat sangat leluasa, sangat bebas. Tetapi ketika ATM tabunganku ini ya, memang benar-benar tidak bisa dipakai untuk belanja. Tetapi ketika kita membutuhkan untuk tarik tunai di ATM manapun bisa. Hanya batasannya yaitu 4 transaksi bebas biaya, dan transaksi yang kelima nanti dikenakan biaya transaksi debit 2.500. Ini terkait dengan limit tarik tunai di ATM BCA yaitu 7 juta, dibatasi 7 juta. Transfer antar rekening BCA di ATM BCA yaitu 25 juta. Setoran tunai di ATM BCA 15 juta. Lain cerita ketika kita menggunakan produk ATM BCA yang lainnya, selain tabunganku ini, setoran tunainya semakin banyak semakin bagus. Kemudian syarat dan ketentuan tertentu pada dasarnya hampir sama dengan ketika kita melakukan pembukaan rekening tabungan dan sebagainya, dan dapatkan layanannya. Nah, ketika kita mau membuka rekening tabunganku ini ya, ini kita harus datang ke kantor cabang BCA terdekat, tentunya di kotanya kita masing-masing. Jadi itu sekilas terkait dengan produk BCA yang terkait dengan tabunganku, rekening tabunganku. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kemarin sebenarnya saya sempat mau membuka rekening tabunganku yang dari BNI. Ternyata ketika tabunganku BNI ini
di tempat saya ya kan, di kota tempat saya tinggal itu tidak menyediakan ATM. Tapi ketika BCA kok menyediakan ATM, akhirnya saya lebih memilih BCA tabunganku, karena takutnya sewaktu-waktu ketika kita memang tujuannya untuk menabung, tentunya kita terkadang ada sebuah aktivitas yang memaksa kita, kegiatan yang memaksa kita mau tidak mau harus mengambil uang kebutuhan yang ada di tabungannya kita itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.